Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Samuel Purba, peserta Latsar golongan 3A, Angkatan 3 Kabupaten Bangka Tengah, Jabatan Analis Materi Sidang Sekretariat DPRD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mohon untuk izin presentasi. ASN yang pada umumnya nantinya akan bertugas sebagai penyelenggara kebijakan pemerintah dan bertugas sebagai melayani masyarakat. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan isu strategis kontemporer, di antaranya korupsi, narkoba, radikalisme, dan terorisme, money laundering, proxy war, cybercrime. Kesempatan kali ini saya akan membahas dua topik, korupsi dan narkoba. Yang pertama, korupsi. Pengertian korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Jeremy Cope mengungkapkan bahwa korupsi melibatkan perilaku di pihak para pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil. Mereka secara tidak wajar dan tidak sah memperkaya diri sendiri atau orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepada mereka. Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Bahri mengungkapkan bahwa korupsi dirumuskan sebagai perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, dan mudah untuk disuap. Klasifikasi korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengungkapkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diklasifikasi sebagai berikut. Pertama, merugikan keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, bentuk kepentingan dalam pengadaan. Ketujuh, gratifikasi. Penyebab terjadinya korupsi. Penyebab terjadinya korupsi yang pertama terdapat dari dalam diri sendiri, berupa sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat untuk menghadapi godaan, penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar. Yang kedua, dari dalam organisasi, berupa kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Selanjutnya, upaya untuk memberantas korupsi. Pertama, upaya represif melalui menyeret koruptor ke pengadilan, membacakan tuntutan, serta menghadirkan para saksi beserta alat bukti yang menguatkan. Kedua, perbaikan sistem melalui penataan layanan publik, melalui koordinasi dan supervisi pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara. Ketiga, edukasi dan kampanye untuk membangun kepribadian yang anti korupsi. Topik pembahasan kedua yaitu narkoba. Pengertian narkoba atau nafza adalah zat atau bahan yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perilaku, ataupun perasaan seseorang, di mana efek samping dari penggunaan obat narkoba adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau bahan narkoba. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis
yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Dampak dari penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang dapat menyebabkan gangguan mental dan perilaku sehingga menyebabkan terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neurotransmitter akan menyebabkan terganggunya fungsi kognitif atau alam pikiran, afektif, alam perasaan, mood dan emosi, psikomotor atau perilaku, dan aspek sosial. Kecanduan dari penggunaan narkoba menjadikan seseorang menjadi pasif oleh karena saraf otak orang tersebut dirusak. Upaya pencegahan penggunaan narkoba dapat dilakukan dengan yang pertama, mengetahui berbagai dampak negatif dan bahaya penggunaan narkoba. Yang kedua, memilih pergaulan yang baik dan menghindari pergaulan yang dapat menjerumuskan kita pada penyalahgunaan narkoba atau narza. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang bersifat positif seperti berolahraga ataupun mengikuti kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif kepada diri pribadi orang tersebut. Yang keempat, selalu mengingatkan bahwa pengguna narkoba dan pengedar narkoba memiliki aturan hukum yang dapat menjerat pengguna maupun pengedar narkoba. Yang kelima, menjalin hubungan interpersonal yang baik dengan pasangan maupun dengan anak-anak akan memungkinkan kita melihat gejala awal penyalahgunaan narkoba pada anak-anak, dan hubungan dan komunikasi dengan baik dengan anak-anak kita akan membuat mereka merasa nyaman dan aman. Pegawai negeri sipil sebagai pelayan publik yang melayani masyarakat dapat menjadi teladan dan mencegah penggunaan narkoba di lingkungan tempat bekerja dan di lingkungan tempat tinggal dengan cara: pertama, memiliki keimanan yang kuat sehingga mampu menjauhi hal yang tidak baik serta mendorong orang di sekitar demikian. Kedua, membantu mensosialisasikan secara terus-menerus bagi orang-orang di sekitar bahwa narkoba merusak saraf otak. Ketiga, memberi saran bagi pengguna untuk dapat melakukan rehabilitasi. Keempat, mendukung penuh pelaksanaan penegakan hukum secara maksimal terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Demikianlah presentasi mengenai analis isu kontemporer yang saya dapat sampaikan pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih.